Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara, atau judul aslinya adalah Kali the Champion. Video ini merupakan episode ke-10 dari episode-episode yang sebelumnya. Nah, jadi baik kalian yang belum menonton episode-episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video kali ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Cerita kembali berlanjut. Ya, rupanya untuk Molga sendiri terdapat 18 orang. 18 orang apakah itu? Yaitu 18 petarung gugur oleh karena Molga sendirian. Molga menghabisi mereka semua dengan tinjuan yang dia miliki. Meskipun aku gagal untuk menjadi petarung kelas A, aku masih bangga menjadi seorang veteran, kata Molga. Tetapi orang ini, wah, di sini Molga memberikan pukulan keras kepada Torres yang ada di hadapannya. Dan juga Torres kemudian hendak memberikan serangan dari tangan kanannya juga. Molga kembali melanjutkan. Dia mengatakan di dalam hati, orang ini hanya seorang petarung pemula, tetapi kekuatannya luar biasa. Ya, di sini kita bisa melihat Torres memberikan pukulan uppercut sekali lagi. Dan di atasnya terdapat bayangan seekor babi hutan yang berwarna keemasan. Torres sudah tidak ingin main-main lagi. Dia sangat serius untuk mengalahkan Molga pada pertarungan kali ini. Kakinya Torres bahkan sampai mengeluarkan cairan merah karena pukulan dari Molga yang sangat telak sebelumnya. Torres menatap ke arah Molga dengan tatapan yang sangat serius. Di sini Molga kembali terheran di dalam hati sembari mengatakan, tetapi kenapa dia tidak melemah? Ya, Molga terkena serangan dari Torres sehingga cairan merah pun berhasil keluar dari mulutnya. Dia seperti babi hutan liar, hajar dia, kerja bagus, kata penonton yang ada di bangku stadion. Sementara itu untuk Kali di belakang, dia pun juga sempat berpikir, dia barbar, tetapi dia sangat kuat. Benar-benar Torres itu, levelnya sudah berbeda. Nah, di sini Torres pun kembali menarik tangan kirinya dan hendak memberikan serangan selanjutnya kepada Molga. Dan bam! Torres kembali memberikan pukulan telak tepat ke arah wajahnya Molga. Dan Molga tidak bisa bergeming sedikit pun. Cairan merah kembali muncrat dari Molga. Cairan merah tersebut rupanya berasal dari hidung yang sebelumnya dipukul sama Torres dengan kekuatan yang sangat keras. Bahkan di sini Molga pun sampai kehilangan mata hitamnya akibat pukulan serius yang Torres lancarkan barusan. Dan akhirnya Molga pun tumbang setelah dia bertarung cukup lama melawan Torres. Nah, setelah melihat kemenangan dari Torres, sang pelatih Niksar pun kemudian cepat-cepat menghampiri Torres yang ada di ring tinju. Dia kemudian memberikan pujian kepada Torres dengan mengatakan kerja bagus. Setelah itu, sang pelatih pun membawa Torres kembali duduk di bawah tenda warna merah. Sang pelatih kembali melanjutkan pertandingan yang bagus dan juga sesuai dengan ekspektasi dari penonton. Torres nampak ngos-ngosan dan sekujur tubuhnya juga dipenuhi oleh luka memar. Torres nampak ngos-ngosan parah, keringatnya bahkan sampai bercucuran di sekujur tubuhnya. Di lain sisi, Kali pun kemudian mulai berdiri sembari memberikan pujian kepada Torres dengan mengatakan kerja bagus. Nah, sebelum Kali naik ke ring tinju, Torres kemudian memberikan sebuah pesan kepada Kali. Dia berkata, Kali, kemenangan kita bergantung pada pertandinganmu. Torres hanya bisa berharap kepada Kali, yang dimana Kali sendiri mempunyai tubuh yang kecil di antara mereka berdua. Kali dengan tegas mengatakan, tentu saja, aku akan mengakhirinya dan kembali dengan selamat ke tempat ini. Ya, Kali sembari menarikan perban di tangan kanannya, dia pun berjalan mendekat ke arah ring tinju. Tetapannya juga nampak sangat mantap. Sepertinya Kali sudah siap untuk melakukan pertarungan dengan lawan selanjutnya. Petarung terakhir dari camp pelatihan Doraemon, petarung dengan 11 kemenangan. Ya, di sini sang MC kemudian memperkenalkan lawan yang berasal dari camp Doraemon.
Namanya adalah Boruto. Tubuhnya nampak sangat kekar dan juga memiliki rambut yang panjang dan berwarna putih. Dia nampak tersenyum licik. Sementara di sisi lain, dan sang petarung dari Camp Auguste, Kali. Ya, Kali nampak naik ke panggung dan dia hanya menatap lawannya dengan tatapan yang serius. Bu, dia tidak akan menang. Anak-anak di rumah kami lebih besar daripada dia. Bu. Para penonton berteriak mengejek Kali dari bangku penonton. Dan Kali hanya bisa terdiam saat mendengar ejekan tersebut. Sementara untuk Valkyrie yang berada di belakang bangsawan, dia juga berkata dengan suara yang pelan, menangkan ini Kali. Dan perkataannya barusan sempat didengar oleh Azalea yang duduk di depannya. Azalea hanya kebingungan dengan perkataan yang Valkyrie keluarkan barusan. Setelah itu, Azalea pun kemudian berkata kepada Valkyrie, "Valkyrie, apakah kamu mengenal Kali?" Valkyrie menjawab, "Ah, iya, karena aku membantunya selama dia berlatih. Dia memintaku untuk melempar batu-batu kerikil kepadanya, lalu dia menghindari batu-batu tersebut." Kerikil? Azalea kebingungan saat mendengar bahwa Kali meminta Valkyrie untuk melemparnya batu kerikil. "Hah, tulang belulang," kata Baron Doraemon. "Baru saja mereka lengah, tapi menurutku kali ini kami akan menang dengan mudah." Namun langsung dibalas oleh Baron Auguste, "Tentu saja akan mengecewakan kalau kita tidak menang kali ini." Baron Doraemon kembali kesal setelah mendengar provokasi yang dikatakan oleh Baron Auguste. Di dalam hati, Azalea pun kembali berkata, "Kali ini aku juga menantikan pertandinganmu, Kali." Nah, setelah beberapa saat kemudian, mereka berdua pun kini mulai memasang kuda-kuda satu sama lain. Mereka berdua sepertinya sudah siap untuk melakukan pertandingan sengit pada hari ini. "Maafkan aku, tapi aku tidak akan membiarkanmu menang, bocah kecil." Boruto sepertinya sangat serius dan juga cukup berhati-hati melawan Kali yang ada di hadapannya. Setelah itu, Boruto pun kemudian dengan cepat langsung melesat ke arah Kali. Dan Kali tanpa disangka langsung terkejut ketika dia melihat Boruto sudah ada tepat di hadapannya. Dan Boruto nampak menarik tangan kirinya dan hendak memberikan serangan tinjuan kepada Kali. Di sini Kali kembali berkata di dalam hati, "Dia lebih cepat dari dugaanku. Ini berbahaya." Kali kemudian terus melompat ke belakang dan berusaha untuk menghindari serangan dadakan yang diberikan oleh Boruto. Namun setelah Kali melesat ke kanan dengan cepat, Boruto pun juga mengikuti gerakan dari Kali. Dan di sini Kali pun terkejut sembari mengatakan, "Bajingan ini, dia menutup pergerakanku. Aku akan habis kalau aku terpojok." Ya, Kali juga tidak mempunyai space yang banyak agar dia bisa menghindar dengan mudah. "Aku harus meloloskan diri dengan cara apapun." Kali kemudian menarik tangan kirinya, dan dia hendak memberikan pukulan kepada Boruto yang ada di hadapannya. Namun serangan-serangan yang dilancarkan oleh Kali malah dengan mudah ditahan oleh Boruto. Boruto bilang, "Semua tinjumu lemah." Melihat pertandingan antara Kali dengan Boruto ini, para penonton pun kembali bersorak sembari berteriak, "Bertarunglah dengan benar, lawanmu itu hanyalah seorang bayi. Sial, kau adalah petarung dengan 11 kemenangan. Kenapa kau tidak menggunakan tinjumu?" kata penonton yang berasal dari Camp Doraemon. Nah, di sini Boruto hanya menatap ke arah mereka sembari berkata, "Kau tidak akan membiarkan aku menang? Tinjulah dengan benar." Wah, Kali yang mencoba memprovokasi Boruto agar Boruto menyerangnya dengan benar. Setelah mendengar provokasi dari Kali barusan, Boruto pun kembali berkata di dalam hati, "Cih, dia mengulang kata-kata penonton. Aku tidak tahu apa tujuanmu, tetapi aku akan menghancurkanmu." Wah, Boruto kembali melesat dengan cepat, dan dia menarik tangan kanannya dan hendak memberikan serangan kepada Kali. Nah, Kali yang melihat Boruto dengan cepat melesat ke arahnya, kemudian menatapnya dengan serius. Dia datang. Wah, matanya kembali fokus dengan sefokus-fokusnya, dan setelah itu dia pun berhasil menghindari serangan yang dilancarkan oleh Boruto kepadanya. Serangan tangan kiri berhasil dihindari, dan juga serangan tangan kanan juga berhasil dihindari oleh Kali. Semua serangan yang dilancarkan oleh Boruto kepada Kali, semuanya berhasil dihindari dengan mudah dan cepat oleh Kali. Melihat pertarungan ini, para penonton pun kembali melotot. Mereka terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat. Apakah dia sungguh seorang pemula?" kata Boruto dengan cukup keheranan. Dia hanya bisa melihat Kali yang sedang melesat menghindari serangannya. Apakah dia memiliki indera yang sangat tajam?
"Burito, bajingan," kata Doraemon dengan sangat kesal. "Kenapa? Kenapa serangannya terus meleset? Seorang petarung pemula kurus seperti dia malah menghindari serangan dari Burito." Baron Doraemon nampak sangat kesal setelah melihat semua kejadian yang dialami oleh para pesertanya. Dan Nona Azalia kemudian tersenyum sembari berkata di dalam hati, "Dia itu berbeda dari seorang petarung pemula biasa, kau tahu? Tunjukkanlah pada mereka kalau kamu berbeda dari petarung lainnya, Kali." Nona Azalia sepertinya sangat percaya kepada Kali. Dia berharap kalau Kalilah yang bisa menangkan pertarungan kali ini. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.